Petrus pasal yang pertama, kita baca ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8, maksud saya. Ayat yang ke-8, sampai ayat 8. 2 Petrus pasal 3, ayatnya yang 2 Petrus pasal yang pertama, maksud saya. Ayat 3 sampai ayat 8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji keselamatan, janji pemulihan, janji berkat, janji kesembuhan, janji-janji, bukan cuma satu janji. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat yang ketujuh, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Baca ayat yang ke-8 ulang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Ini kalau sebuah pertanyaan dibuat begini, apa pendapat Tuhan perihal sukses? Maka akan berbeda dengan apa pandangan dunia. Akan berbeda dengan apa yang dunia katakan. Bagi banyak orang, nilai kehidupan berasal dari kehidupan yang sukses. Sukses dalam usaha, sukses dalam keuangan, itu kan nilai, diukur nilai kehidupan berasal dari kehidupan yang sukses. Sukses dalam usaha, sukses dalam keuangan, dia dipromosi, punya jabatan, sukses di dalam kasihnya, dalam persekutuan dengan orang lain, apalagi dalam membesarkan anak-anak, menikmati hidup yang senang, yang luar biasa bagi orang. Mereka katakan itu adalah sukses. Saya baca sebuah buku yang namanya The Success Factor, ya, faktor daripada sukses. Dikatakan begini, bahwa nilai kehidupan berasal dari kehidupan yang sukses. Tapi ketika saya baca 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-8, dikatakan begini, bahwa Alkitab berkata bahwa berhasil yang benar itu menurut pandangan Tuhan adalah ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal akan Yesus Kristus dengan benar. Pengenalan akan Tuhan dengan benar, itu sukses bagi Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Pertanyaannya begini, apa saya nggak boleh sukses, Pak? Apa saya nggak boleh kaya, Pak? Apa saya nggak boleh punya prestasi, Pak? Apa saya nggak boleh punya kedudukan, Pak? Apa saya nggak boleh punya rumah yang bagus, punya saldo tabungan yang banyak? Boleh. Sangat amat boleh. Tapi semuanya itu adalah fasilitas untuk kita memuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Amin. Dalam bacaan Alkitab yang tadi kita baca, kita dianjurkan untuk berhasil dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus. Mari kita belajar apa pandangan Tuhan Yesus perihal sukses, supaya ini membantu kita berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Apa pandangan sukses menurut pandangan Allah? Apakah pendapat Allah perihal sukses ini? Yang pertama adalah Tuhan menghendaki kita sukses. Bapak Ibu tulis di kolom komentar,
Tuhan Yesus menghendaki saya sukses. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menghendaki saya sukses. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Tuhan menghendaki saya sukses. Itu hal yang pertama. Dan Tuhan menyatakan bahwa ia rindu, bahkan bukan cuma menghendaki, bukan cuma mendambakan. Tuhan rindu kita sukses. Amin. Menurut Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, kalau kita lihat, Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan masa depan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa saudara? Hari depan yang penuh harapan. Tuhan merindukan, Tuhan menginginkan saudara dan saya sukses. Ia rindu kita sukses. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan yang Tuhan bangun bagi saudara, jalan yang Tuhan bangun bagi kita, adalah sebuah kerinduan untuk anak-anaknya, untuk orang percaya sukses. Berarti dari hati Tuhan sendiri, pendapat Allah perihal sukses adalah Tuhan mendambakan kita sukses. Karena itu ketika Bapak Ibu dan saya kerja, jangan kerja seperti orang yang tidak akan mengalami kesuksesan. Jangan bermalas-malas. Jangan pencuri tulang, saudara. Jangan kerja kalau ada pemimpin kita, kalau ada bos kita, kita rajin. Tapi kalau nggak ada, kita main-main. Sehingga kita meninggalkan begitu banyak hal yang tidak terselesaikan dan tidak membantu untuk membawa sebuah kesuksesan. Kalau kita membangun bisnis kita, mari kerja dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia rindu kita sukses. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga berkata, dosa itu menghambat kita sukses. Tetapi Yesus datang, mati bagi kita, berkorban bagi kita, supaya kita mengalami kemenangan. Yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya berdosa sekarang dibenarkan, yang tadinya kita terkutuk sekarang kita menerima kelimpahan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yesus mati bagi dosa kita, supaya penghalang kesuksesan itu diangkat daripada kita, lalu kita menerima sukses. Karena Tuhan mendambakan kita sukses. Untuk sebuah kesuksesan, Yesus datang mati bagi saudara dan saya. Hari ini mungkin Bapak Ibu berkata, masalahku banyak, persoalanku banyak, tantanganku banyak, ada begitu banyak penghalang. Apakah keadaan ini bisa berubah? Apakah situasi ini bisa berubah? Ingat baik-baik, Yesus mati untuk mengangkat penghambat, penghalang. Supaya saudara dan saya beroleh kesuksesan di dalam dunia ini. Amin. Dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan semua yang dikerjakan oleh Tuhan. Yesus berkata, aku menanggung kutuk supaya kamu beroleh kehidupan. Aku datang untuk menanggung segala dosa supaya kamu diselamatkan. Aku pilih jadi miskin supaya kamu beroleh kekayaan. Aku pilih menjadi menderita supaya kamu disembuhkan. Haleluya. Yesus mendambakan kita sukses. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, dikatakan ia memberikan firman-Nya untuk menunjukkan jalan kesuksesan bagi kita. Mungkin ditunjukkan dulu Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesus memberikan firman-Nya untuk menunjukkan jalan sukses kepada kita. Kita harus tahu jalan sukses. Ada jalan yang tidak boleh Bapak Ibu berdiri, ada kursi yang tidak boleh Bapak Ibu duduk, yaitu kursi pencemooh dan jalan orang fasik. Amin. Jalan orang fasik, jalan pencemooh. Tidak boleh kita duduk. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini jalan yang tidak boleh Bapak Ibu ikuti. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jalan orang fasik dan jalan orang berdosa tidak boleh Bapak Ibu berdiri.
Dan tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada kursi yang tidak boleh kita duduk. Namanya kursi pencemooh. Itu tidak boleh kita duduk. Kursi gosip tidak boleh kita duduk. Kita harus mengubah gosip menjadi gospel. Ayat yang kedua berkata begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata tetapi artinya meniadakan yang atas. Jangan lakukan yang atas, tapi lakukan ini. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan, memperkatakan, mendeklarasi, menyanyikan, melakukan. Hagah itu. Ya. Lalu apa yang terjadi ketika Bapak Ibu lakukan itu? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terjemahan bahasa Inggris berhasil dipakai kata prosper. Mengalami prosper, kelimpahan. Tuhan memberikan firman-Nya untuk menunjuk jalan sukses. Kalau Bapak Ibu mau sukses, maka ikuti arah firman Tuhan. Dapat sesuatu dari firman Tuhan. Amin. Dapat sesuatu dari firman Tuhan. Dan Bapak Ibu akan mengalami yang namanya prosper. Wow. Jalan sukses, yaitu kita menyimpan firman, memperkatakan firman, mendeklarasi firman, melakukan firman, maka menyanyikan firman, maka Bapak, Ibu, dan saya akan prosper, akan berhasil. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita untuk menunjukkan kepada kita jalan untuk kita sukses. Haleluya. Dan Roh-Nya untuk menolong kita dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini adalah dunamos. Kemudian kita dapat dua kata, dinamit dan dinamo. Dinamo tugasnya untuk menggerakkan kita sampai kepada tujuan. Sedangkan dinamit adalah sesuatu yang meledak-ledak. Bahwa tidak ada lagi yang menjadi halangan bagi saudara dan saya. Anda akan berjalan maju dan akan sampai kepada tujuan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Amin. Tuhan bukan cuma memberikan kepada kita firman-Nya, tapi memberikan kepada kita roh untuk menolong kita. Kalau Bapak Ibu mau sukses, maka Bapak Ibu harus punya firman dan Roh Kudus. Dan itu akan menolong kita. Salah satu indikator yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Jadi apa pendapat Allah perihal sukses? Tuhan merindukan kita sukses. Yang kedua, hanya dengan jalan percaya kepada Yesus Kristus, manusia meraih jalan sukses. Hanya dengan jalan, kalau hanya berarti nggak ada pilihan lain. Hanya dengan jalan percaya kepada Yesus Kristus, manusia meraih jalan sukses. Karena bagi saya, dan bagi Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita tidak dapat melakukan apapun. Benar? Tanpa Yesus kita tidak dapat melakukan apapun. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini, ada orang berkata begini, saya punya uang banyak, saya punya kekayaan begitu banyak, punya bisnis banyak. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mengalami sukses menurut pendapatnya Tuhan. Wow. Bapak Ibu dengar baik-baik. Hari ini mungkin kita punya segalanya, tapi kalau kita tinggal di luar Tuhan, kita tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, maka Alkitab katakan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow. Contoh, Bapak Ibu punya pohon mangga di depan rumah, di halaman, lagi berbuah banyak,
Lalu Bapak Ibu tadi sore Bapak Ibu potong satu rantingnya yang penuh dengan buah-buahnya. Kalau 2-3 jam masih ranum, masih hijau daunnya, buahnya masih segar, masih. 6 jam kemudian daunnya layu, buahnya juga mulai mengkerucut. 24 jam besok pagi, maka buahnya semakin layu dan daunnya juga semakin layu. Artinya, hari ini mungkin kita masih diberkati, kita masih semuanya masih berjalan dengan baik. Jangan-jangan itu adalah sisa kehidupan. Ada orang yang berkata bahwa saya tanpa Yesus pun saya sukses. Bagi saya, dia sedang berjalan dengan sisa kehidupan. Itu tinggal layu, tinggal kering. Dan Alkitab katakan akan dicampakkan ke dalam dapur perapian yang bernyala-nyala. Hanya dengan jalan percaya kepada Yesus Kristus, manusia meraih jalan yang namanya jalan sukses. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dikatakan begini, tanpa Yesus Kristus kita tidak akan menemukan sasaran kehidupan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kalau orang mata tidak tertuju kepada Yesus, maka kita tidak akan bisa dipimpin dari iman kepada iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ketika mata saudara tertuju kepada Yesus, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, dia mengalami kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Hanya dengan Bapak Ibu punya pandangan kepada Yesus, menjadikan Yesus adalah sasaran, menjadikan Yesus adalah jalan, percaya saudara dan saya, maka kita akan menemukan sasaran yang tepat, sampai kepada pelabuhan kesukaan, dan kita akan menikmati janji-janji yang luar biasa yang Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Haleluya. Kalau tadi saya katakan tanpa Yesus, kita tidak dapat melakukan apapun. Tanpa Yesus, kita tidak bisa menemukan sasaran kehidupan. Dan tanpa Yesus, tanpa sasaran kehidupan, manusia gagal dan kehilangan gairah kehidupan. Amin. Tanpa Yesus, tanpa sasaran kehidupan, manusia gagal dan kehilangan gairah kehidupan. Bapak Ibu perhatikan, ada orang-orang yang punya status sosial yang baik, tapi mereka bisa lompat dari lantai 37. Ada yang bunuh diri. Mereka tidak tahu tujuan hidup. Kemana mereka harus pergi. Dan orang yang tidak tahu tujuan hidup akan sampai di mana-mana. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Dari ayat yang tadi kita baca. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Dari ayat yang tadi kita baca, coba kita lihat kembali 2 Petrus ayat 3 sampai ayat yang ke-7 berkata begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Hawa nafsu dunia membinasakan dunia. Ayat 5 berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Wow. Kalau kita tahu bahwa tanpa sasaran kehidupan adalah saudara dan saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Punya gairah hidup. Amin. Punya gairah kehidupan. Karena kalau ada Yesus dalam kita, maka kita punya gairah kehidupan. Kita punya masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Kita akan melihat bahwa sekalipun ada problem, sekalipun ada masalah, tapi saudara dan saya akan bergairah. Seperti kalau Bapak Ibu terbang dengan pilot yang tahu tujuan hidup. Ada angin, ada goncangan, tapi Bapak Ibu bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena pilotnya akan sampai di tujuan dengan jelas. Tapi kalau Bapak Ibu naik pesawat, dan pilotnya bilang bahwa saya juga nggak tahu mau antar Anda kemana, saya percaya hanya orang bodoh yang akan tinggal dalam pesawat itu.
Tapi orang yang bijaksana akan lompat keluar dari dalam pesawat. Karena Bapak Ibu akan berpikir, kita nggak akan sampai di tujuan, kita akan landing di tengah hutan rimba dan lautan yang antah berantah, nggak tahu tujuan hidup. Manusia akan gagal, kehilangan gairah kehidupan di situ. Jadi apa pendapat Tuhan perihal sukses? Pertama, Allah mendambakan kesuksesan. Yang kedua, hanya dengan jalan percaya kepada Yesus Kristus, manusia meraih jalan sukses. Dan yang ketiga, Allah menganjurkan, Tuhan Yesus menganjurkan manusia untuk menemukan berbagai hal dalam Yesus Kristus yang membuat mereka sukses. Yesus adalah gambaran pribadi yang sukses. Alkitab katakan dia diberikan nama di atas segala nama. Dan olehnya kita akan memperoleh segala yang terbaik. Dalam kata salvation, dalam kata keselamatan itu, ada bukan cuma untuk saudara dan saya diselamatkan, tapi di situ ada kesembuhan, ada berkat, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada pertolongan, segalanya ada di situ. Bapak Ibu mengalami Tuhan memberikan kepada kita paket. Pendapat Tuhan tentang sukses adalah Tuhan menganjurkan manusia menemukan berbagai hal dalam Yesus Kristus yang membuat mereka sukses. Apa yang bisa kita temukan dalam Yesus Kristus? Apa yang bisa kita belajar dari Yesus Kristus? Memiliki iman. Pertama, saudara dan saya harus memiliki iman kepada Yesus. Amin. Iman artinya belajar percaya kepada Tuhan. Belajar untuk Bapak Ibu dikendalikan oleh Tuhan. Dikuasai oleh firman Tuhan. Memiliki iman kepada Yesus. Ketika Yesus datang kepada orang sakit, dan dia lihat bahwa mereka percaya kepada dia, Tuhan gak berdoa. Justru Tuhan tanya, apa maumu? Mau saya supaya saya melihat? Mau saya supaya saya berjalan? Maunya saya supaya saya sembuh? Maunya saya supaya saya diberkati? Maka Yesus katakan begini, jadi menurut imanmu. Memiliki iman kepada Yesus akan membuat kita sukses. Bahkan tadi kita baca dari 2 Petrus 1 ayat 5-7, kita harus menambahkan kepada iman itu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih kepada saudara seiman, dan kasih kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu dan saya bukan cuma memiliki iman, tapi harus tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, tambahkan penguasaan diri, tambahkan ketekunan, tambahkan kesalehan, kasih saudara-saudara seiman, kasih semua orang, itu yang harus kita tambahkan. Itu namanya rahasia sukses di situ. Ada orang yang kaya hanya untuk mikir diri sendiri, dia punya keuangan, dia punya nama besar, tapi dia hanya menjadi idol. Dia punya uang, tapi dia tidak pernah menolong orang lain, dia tidak pernah untuk mendukung pelayanan, dia hanya cuma pikir untuk dirinya sendiri. Bagi saya bukan sukses. Itu bukan sukses. Haleluya. Sebab kita harus menambahkan kepada iman kita, ada begitu banyak hal yang harus ditambahkan. Dan kita belajar daripada Yesus. Dia punya langit, bumi, dan segala isinya, tapi datang dan lahir di kandang supaya dia mendapatkan saudara dan saya. Dan itu adalah pribadi yang sukses. Matinya umurnya muda. Orang boleh mati misalnya umurnya panjang, tapi kalau hidupnya tidak jadi berkat bagi banyak orang, itu hidup sia-sia. Orang boleh matinya muda, tapi hidupnya berarti bagi banyak orang, itu namanya sukses. Haleluya. Dan sukses menurut Alkitab bukan apa yang kita miliki di dunia. Bapak Ibu tulis dalam kolom komentar. Sukses menurut Tuhan Yesus bukan apa yang kita miliki di dunia. Bukan kedudukan, bukan harta, bukan kepintaran. Kalau kita nggak pakai itu memuliakan Tuhan, maka itu bukan sukses menurut Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa sukses menurut Allah bukan apa yang kita miliki di dunia. Tetapi, saudara dan saya memiliki kerajaan Allah. Memiliki prinsip kerajaan Allah. Memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga itu menjadi influence, membawa pengaruh kepada banyak orang. Haleluya. Kalau Bapak Ibu mau lihat Bapak Ibu orang sukses, maka dilihat dari kehidupan Bapak Ibu dan saya beribadah. Lihat dari kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan keseharian, dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, apakah kita jadi berkat bagi banyak orang? Kalau kita hanya sukses bagi diri kita sendiri, kita hanya pintar untuk diri kita sendiri,
supaya orang akui kita, supaya orang hanya puji kita sebagai orang yang terhormat, dan tidak menghargai orang lain, bagi saya bukan sukses. Alkitab mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebenaran, karena sukses menurut Tuhan bukan apa yang kita miliki di dunia. Amin. Tetapi kita memiliki kerajaan Allah. Matius 16 ayat yang ke-26 berkata begini. Matius 16 ayat 26 berkata begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Ini sebuah pertanyaan. Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Artinya ada orang yang bisa memiliki seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya. Artinya dia orang yang paling kaya. Dia yang memiliki segalanya, tapi dia kehilangan nyawanya. Alkitab katakan begini, kalau dia kehilangan nyawanya, apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa dengan semua kekayaan kita? Apakah dengan semua kedudukan prestasi kita bisa peroleh nyawa kita? Bagi saya itu bukan sukses, tapi itu kegagalan fatal. Hari ini, mari kita renungkan kembali kesuksesan menurut pendapat Tuhan, dan kesuksesan menurut pendapat Anda. Dan bagi Tuhan, sukses menurut Allah bukan apa yang kita miliki, tetapi memiliki kerajaan sorga. Hari ini ada orang yang saya lihat, ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak bawa apapun kepada Tuhan. Dia cuma hanya bawa kepentingan dirinya sendiri. Bahkan gereja di dunia ini adalah tempat untuk kita melatih bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kepada kita pengertian. Tuhan berikan kepada kita pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan Allah, kasih akan semua orang, untuk kita berbagi dengan orang lain, menolong orang lain. Ada orang yang nggak bawa apapun. Bahkan dia datang, dia nggak bawa pujian. Dia nggak bawa hati yang bersyukur. Bahkan kalau persembahan pun, dia nggak berikan kepada Tuhan. Padahal itu begai sebagai hati untuk sebuah ucapan syukur dan korban. Bapak Ibu mungkin nggak beri dalam ibadah ini. Tapi di mana yang Bapak Tuhan gerakan Anda? Belajar lakukan sesuatu. Hati yang ucap syukur, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, waktu yang dipersembahkan kepada Tuhan, tenaga yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu harus bawa kepada Tuhan. Itu bagi Tuhan adalah sukses. Karena bukan ukurannya untuk ukuran yang kita miliki di dunia ini, tapi ukurannya apakah itu memiliki kerajaan sorga. Untuk apa seorang memiliki seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Dan apa yang dia bisa dapatkan ketika dia kehilangan nyawanya? Matius 16:26 berkata, tidak ada. Tidak ada. Kita semua malam ini harus sukses menurut pendapat Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus sukses menurut pendapat Tuhan. Kalau saya diberkati, diberikan segalanya, maka saya harus pakai itu memuliakan Tuhan. Kalau saya diberikan kepintaran, kalau saya diberikan kedudukan, kalau saya diberikan promosi, kalau saya dipakai dengan karunia-karunia, itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, dan bukan untuk melihat dirinya sendiri. Orang dewasa rohani tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tapi berpikir bagaimana dia bisa menolong orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan malam ini? Puji Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sangat diberkati Tuhan malam ini, dan saya mau sukses menurut pendapat Allah, dan bukan menurut ukuran dunia ini. Amin. Haleluya. Tuhan, hamba berdoa malam hari ini. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Dan hamba berdoa, infuskan firman-Mu dalam hati umat-Mu, supaya mereka menghidupinya. Mereka sukses menurut pendapat Tuhan. Ketika mereka sukses dalam usaha, mereka sukses dalam keuangan, mereka sukses karena kepintaran, karena punya kedudukan, mereka sukses karena mereka dipromosi. Biarlah mereka pakai itu untuk kerajaan Allah, memuliakan nama Tuhan, dan orang bisa tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Suksesnya Daniel, orang bisa melihat Tuhan menyertai mereka. Suksesnya Yusuf, orang bisa melihat Tuhan menyertai mereka. Suksesnya Sadrak, Mesak, Abednego, orang bisa melihat Tuhan menyertai mereka. Suksesnya Daud, orang bisa melihat Tuhan menyertai Daud. Demikian juga suksesnya kami, orang bisa melihat Tuhan menyertai kami.
Dan itu sukses menurut pendapat Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu, hadirat-Mu bagi umat-Mu malam ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.